Halo dan apa kabar kawan-kawan semua, kita kembali di teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Kali ini kita ke teknik pertukangan atau pertukangan digabung dengan teknik musik. Saya membuat sebuah alat musik seperti ini. Apa ini? Ini adalah sebuah alat musik selo untuk keroncong. Jadi kali ini saya menjadi tukang membuat alat musik ini, mengolah kayu-kayu bekas untuk menjadi sebuah alat musik selo. Teman-teman tahu kan selo untuk keroncong? Ya gitu. Teman-teman ingin tahu proses pembuatannya seperti apa? Teman-teman bisa menyimak cuplikan-cuplikan video ketika saya membuat alat musik ini. Mungkin ini juga bisa menjadi referensi bila teman-teman ingin mempunyai kayu-kayu bekas, dimanfaatkan menjadi alat musik atau menjadi hiasan. Oke, simak terus video ini dari awal sampai akhir. Kita mulai dari bagian setangnya atau necknya. Neck kita buat menggunakan kayu seperti ini. Jadi kayu bekas dari tempat tidur kita bisa gunakan ini ukurannya 4x6, dibentuk seperti ini, tapi lebarnya kurang. Ini kita sambung, terlihat kan ada sambungan, kemudian di sini juga terlihat sambungan. Nah ini juga sambungan ini, tapi ini kita beri pasak. Selain lem kita menggunakan pasak. Ini pasak, kemudian di sini juga ada pasak. Jadi sangat kuat ini pasak. Jadi diperkuat oleh pasak. Untuk rollnya kita tidak bisa mengukir dengan bagus, kita bentuk sederhana seperti ini saja. Ini kita lubangi untuk tempat senar. Untuk membentuknya kita menggunakan alat-alat yang sederhana, diantaranya palu dan tatah. Kemudian alat serut mini, ini alat serut mini namanya kauto, untuk membentuk lengkungan-lengkungan yang kita perlukan. Dan tentunya kita butuh penggaris dan alat tulis. Dan kita juga membutuhkan ini pecahan gelas atau kaca. Ini adalah alat penghalus tradisional. Ini kita gunakan untuk mengerok bagian-bagian ini supaya nanti hasilnya menjadi halus. Tapi nantinya tetap kita gunakan amplas untuk menghaluskan ini, termasuk juga ke bagian fingerboard ini. Ini untuk pack atau dryer atau untuk penggulung senarnya. Ini saya ambilkan juga dari aksesoris tempat tidur juga. Ini nanti kita akan memasangnya di sebelah sini, dan juga sebelah sini. Jadi di sini kita tandai, ini kita tandai, ini kita tandai untuk nantinya kita lubangi sebagai tempat untuk pack. Dan untuk meyakinkan teman-teman kalau video pembuatan selo ini original, saya menuliskan di sini teknik siden sesuai dengan nama channel ini, teknik siden. Ini sudah kita lubangi dan sekarang kita bisa mencoba memasang pack atau dryernya. 3 buah pack kita pasang. Hasilnya menjadi seperti ini. Perlengkapan lain yang kita buat ada seperti ini. Ini posisinya di sini. Kemudian ada ini bagian belakang atau bawah. Namanya apa saya tidak tahu. Kemudian ini untuk mengaitkan 3 buah senar. Kemudian ada lagi ekor. Ya, ini ekornya posisinya di belakang atau sebagai kaki. Nah, di sini seperti ini memasangnya. Ini dari aksesoris tempat tidur. Untuk bahan bodi saya menggunakan triplek, tapi saya memilih triplek dari bahan kayu meranti karena lebih kuat. Ukuran dan bentuknya saya cari referensi dari internet, dan saya membuat selo dengan ukuran 3/4. Kita buat polanya pada kertas, kemudian kita jiplak pada bahan yang kita buat. Dan untuk pemotongannya kita gunakan gergaji triplek kecil seperti ini sehingga mudah untuk posisi berkelok-kelok. Atau kita bisa menggunakan cutter untuk lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh gergaji.
Kita akan berikan label dulu dan kita akan menuliskan teknik siden. Ya, teknik siden. Selanjutnya kita akan memberikan list pada tepian triplek yang kita potong tadi. Kita gunakan triplek bekas saja. Kita bentuk, kita garis menggunakan pulpen. Kemudian akan kita tong menggunakan gergaji. Kita ukur lebarnya dengan ketebalan 5 mm. Setelah dipotong menjadi list panjang seperti ini nanti kita berikan lem untuk ditempel pada tepian triplek yang kita potong tadi. Kita gunakan lem PVAC. Oleskan lem dengan merata, kemudian ini nanti akan kita tempelkan pada tepian triplek yang sudah kita potong tadi. Kita jepit menggunakan jepitan seperti ini dan tersusun secara merata seperti ini. Dan ini nanti kita memberikan list itu berkeliling, mengelilingi dari triplek ini. Seperti yang sudah selesai saya buat, ini sisi yang satunya. Ini sudah saya berikan list berkeliling, listnya setebal setengah senti atau 5 mm. Dan kemudian dilanjutkan dengan memotong bagian F-hole ini kiri dan kanan. Kita sampai pada tahap perakitan. Ini sisi sebelah depan dan yang bawah ini sisi sebelah belakang. Kita mulai dari sisi yang sebelah depan ini. Perlengkapan pendukung 2 buah kayu, potongan kayu tebal atas dan bawah, atas untuk neck dan bawah untuk ekor. Kemudian 4 buah potongan kayu kecil-kecil dipasang pada sudut-sudutnya. Ada 4 buah sudut seperti ini. Kemudian kita membutuhkan alat bantu berupa batang kayu seperti ini, sehingga terbentuk sebuah kerangka yang seperti ini. Dan akan kita lanjutkan dengan menutup bagian samping ini. Tentunya kita menggunakan triplek juga. Kita ukur, ini lebarnya 14 cm. Tapi tentunya triplek ini harus kita bengkokkan dulu untuk mengikuti bentuk-bentuk dari kelekukan yang ada pada bodi selo. Dan saya memulainya dari bagian bawah kiri dan kanan. Dan untuk pemasangannya nanti seperti ini. Triplek sudah kita bengkokkan dan tinggal mengikuti saja. Nah, seperti ini terpasang. Ini yang sebelah dulu. Kemudian les yang sudah kita buat ini berfungsi untuk menahan triplek samping sekaligus tempat untuk mengoleskan lem. Dan ini yang sudah terpasang bagian bawah kiri dan kanan. Karena tidak mempunyai alat untuk pres, saya menggunakan bambu untuk menjepit dengan diikat menggunakan tali dari karet. Dan selanjutnya kita bisa melakukan hal yang sama untuk menutup bagian atas kiri dan kanan. Bagian bawah kiri dan kanan sudah terpasang, juga bagian atas kiri dan kanan sudah terpasang. Sekarang kita tinggal memasang bagian tengah kiri kanan. Dan penutup untuk bagian tengah sudah saya siapkan, bahkan sudah saya bengkokkan tripleknya kedua-duanya. Teman-teman ingin tahu bagaimana cara membengkokkannya, nanti akan saya tunjukkan pada video yang selanjutnya. Ini dia bagian samping sudah tertutup semua, sudah melingkar. Kita perhatikan rapi sekali. Oh ya, jangan lupa guratan-guratan pada bagian dalam ini nanti kita olesi dengan lem, kemudian kita taburkan serbuk kayu supaya bagian sampingnya ini kembali menjadi kokoh. Jangan lupa bagian ekornya kita pasang sekalian, karena ini nanti skrupnya pemasangannya dari bagian dalam. Seperti ini ekor terpasang. Kemudian bisa dilanjutkan dengan memasang penutup belakang. Oke, ini bodi belakang sudah saya pasang, sudah saya tutup, sudah saya lem dan sudah saya press juga. Sekarang tentunya sudah bisa kita lepaskan. Kita akan coba bongkar.
Ya, penutup belakang sudah terpasang, sekarang sudah kelihatan bentuknya. Ini sengaja saya buka sebagian ini, saya potong pada pas tulangan kayu. Ini tujuannya supaya saya nanti bisa memberikan lem yang lebih banyak ke bagian dalam, jadi ini lebih kuat. Pemasangan stang atau neck pada bodi, tempatkan pada alur yang sudah dibuat, kemudian kita ukur pada sisa ujungnya. Nah, ini nanti kita potong sejajar dengan penutup belakang. Ini masih kepanjangan, kita potong dulu. Nanti pemasangannya kita menggunakan 2 buah skrup yang kita pasang melalui bagian dalam. Jadi ini nanti lem dibantu dengan skrup 2 buah, jadi sangat kuat sekali. Sekarang necknya sudah terpasang dengan kuat, dan sekarang sudah terlihat bentuknya kalau ini adalah sebuah selo. Hanya bagian ini yang belum kita tutup dan sudah saya siapkan penutupnya. Ini pengait untuk membantu dalam pemasangan dan memperkuat juga, kita pasang di sini. Dan sebentar lagi selo ini jadi bisa untuk mainan. Oke, ini tutupnya kita pasang dulu. Dan sekarang di meja saya sudah terbentuk sebuah alat musik keroncong, alat musik tradisional selo keroncong yang kita buat dengan menggunakan kayu-kayu bekas. Ini kondisinya sudah 97% karena hanya kurang bagian braid dan juga senarnya. Senar kita masih beli online, belum datang, dan juga bahan untuk braid kita membeli kayu pinus secara online juga belum datang. Kita lihat kembali detailnya bagian demi bagian. Dari bagian atas ini ya, ini terbuat dari kayu. Ini kayu tempat tidur, ini bekas dari tempat tidur kita ambil. Jadi ini sambungan, kita sambung dengan lem, tapi kita perkuat dengan pasak seperti ini. Ini pasak. Kemudian ini packnya, ini juga dari aksesoris tempat tidur, 3 buah pack. Kemudian karena tidak bisa mengukir, ini saya ukir sederhana saja seperti ini. Necknya ini juga dari kayu bekas. Kemudian fingerboard ini dari papan jati, dan untuk bodinya kita menggunakan triplek. Ini pun tripleknya kita membeli triplek yang potongan, jadi ini triplek limbah. Saya memilih triplek yang dari bahan kayu meranti. Sebetulnya mau pilih yang teakwood, tapi ternyata tidak ada teakwood. Jadi ini saya buat ukuran 3/4 karena triplek yang saya dapat itu lebarnya 30 cm dan 30 cm, 40 cm, dan panjangnya 120. Ada titik-titik seperti ini adalah pasak. Jadi selain kita gunakan lem, semuanya itu kita perkuat menggunakan pasak. Kenapa saya berikan pasak pada tiap-tiap sambungan seperti ini? Di sini bahkan semua ini menggunakan pasak. Jadi bukan cuma lem, tapi diperkuat dengan pasak karena selo itu getarannya besar ketika dimainkan. Jadi daripada nanti lemnya kendor di bagian dalam, karena susah juga untuk membongkar, makanya saya perkuat menggunakan pasak. Ini di belakang juga banyak pasak. Ini pasak-pasak semua ini. Ini warnanya berbeda karena kebetulan saya tidak bisa mendapatkan triplek dengan warna yang sama. Jadi ya apa dapatnya saya gunakan ini, tapi lumayan. Kemudian ini
tailpiece-nya sudah saya buatkan. Ini nanti di sini senarnya belum datang, kemudian untuk bridge-nya juga belum ada karena kayunya juga belum datang. Kalau kita kalkulasi biaya untuk membuat ini, yang pasti saya membeli triplek 3 lembar ukuran 40 kali 120, masing-masing lembar 15.000. Kemudian saya membeli lem PVAC, ini harganya 8.200 gram. Kemudian lem Korea seperti ini saya membeli 3 botol, masih sisa utuh 1. Kemudian amplas kasar dan halus 8.000. Kemudian alat, saya membeli alat ini Kauto 15.000. Jadi kalau kita hitung-hitung triplek 15 kali 3 lembar, kemudian lem 5.000-an 3, kemudian amplas setengah meteran ini jadi 8.000, lem PVAC 8.000, dan ini Kauto 15.000. totalnya berapa tadi? Silahkan teman-teman hitung sendiri. Kita bisa membuat mainan seperti ini dari bahan bekas dan sebagian beli. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman kalau ingin membuat juga bisa menggunakan cara yang saya gunakan seperti pada video, dan bisa menjadi sesuatu yang menarik atau bermanfaat. Untuk yang suka main musik bisa untuk hiburan, tapi untuk yang suka musik tapi tidak bisa bermain musik bisa untuk hiasan. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bila teman-teman menyukai, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komentarnya. Ini dia finalnya, sudah komplit senar dan braid, dan ada sedikit perubahan pada pad atau dryernya. Kita rubah menjadi lebih besar karena yang semula kecil terasa berat untuk diputar. Makin cantik dan siap untuk diuji coba pada malam 17-an.